Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Nanang Warsa ya di semester genap untuk mahasiswa tingkat 1 ya, semester 2. Selamat berjumpa dan kita bertemu di mata kuliah kalkulus integral. Ya, mungkin baru kali ini ya saudara atau Anda bertemu dengan saya di Uniku ini ya. Oke. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi pada pertemuan pertama ini ya. Materi pada pertemuan pertama yaitu di mata kuliah kalkulus integral, yaitu tentang antiderivatif, kemudian integral tentu, dan teorema fundamental dari integral. Oke, kita mulai saja. Sebelum Anda masuk di semester kedua, tentunya Anda sudah mempelajari tentang kalkulus yang pertama ya, yaitu kalkulus tentang turunan. Karena syarat untuk mempelajari kalkulus tentang integral, maka Anda harus lulus dulu kalkulus satunya. Dan karena Anda sudah ngontrak kalkulus integral, berarti Anda semua sudah lulus kalkulus turunan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kalkulus integral yang pertama, kita coba lihat dulu atau kita ingat-ingat kembali bagaimana Anda menurunkan sebuah fungsi ya. Sekarang Anda perhatikan pada papan tulis yang sudah saya tuliskan. Saya mempunyai sebuah tabel yang berisi tentang fungsi asal atau fungsi f(x) dan di sebelahnya ada f aksen x. Oke ya, mungkin Anda masih ingat bahwa f aksen x itu merupakan notasi dari fungsi turunan. Ya, notasi dari fungsi turunan. Dan Anda masih ingat tentunya bagaimana menurunkan sebuah fungsi. Masih ingat tidak? Gimana coba? Jika f(e) sama dengan ax pangkat n. Ini kita ingat-ingat kembali ya. Maksudnya biar nanti pada saat Anda mengisi tabel ini, Anda bisa. Oke, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya apa? Atau bagaimana cara menurunkannya? Oke, f aksen x sama dengan bagaimana? Iya ya, jadi pangkat Anda kalikan ke depan, ke koefisien. Jadi n kita kalikan ke a, n kita kalikan ke a, kemudian x atau variabel tetap dan pangkatnya berkurang 1 ya, berkurang 1. Jadi n berkurang 1. Ini cara Anda menurunkan sebuah fungsi. Pangkat Anda kalikan ke depan, jangan lupa kalikan ke depan, ke koefisien dari E. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Jelas ya? Dan jangan lupa bahwa turunan dari sebuah konstanta, jadi jika fx-nya adalah c adalah konstanta, maka f aksen x-nya turunan dari konstanta. Masih ingat apa? Iya, turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Ini adalah dasar untuk mempelajari kalkulus 2 ya, atau kalkulus integral. Jadi Anda harus paham dulu bagaimana menurunkan sebuah fungsi. Oke, itu ya, sudah ingat ya. Sekarang mari kita coba lengkapi tabel ini. Ya, kita lengkapi tabel ini. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, saya mempunyai f(x) itu 3x kuadrat. 3x kuadrat. Jadi kalau kita analogikan ke sini, fx sama dengan ax pangkat n. A-nya 3, ini x-nya sama, dan n-nya 2. 3x pangkat 2, ax pangkat n. Menurut teori turunan, atau rumus turunan, untuk menurunkan, n Anda kalikan ke a, kemudian pangkatnya berkurang 1. Kalikan ke depan, pangkat berkurang 1. Itu cara menurunkan ya. Nah, sehingga pada saat Anda memiliki sebuah fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2, maka turunannya apa? Oke, berarti 2 Anda kalikan ke depan. Jadi 2 kalikan ke 3 berapa? 6, oke, 6. Kemudian x-nya tetap, dan pangkat 2 berkurang 1. Jadi berapa?
pangkat 1. Atau nggak perlu kita tulis ya. Sehingga cukup bahwa turunan dari 3x pangkat 2 adalah 6x. Bagus. Oke, berikutnya ya. Yang kedua, turunan dari 3x pangkat 2 ditambah 7. Turunan dari 3x pangkat 2 Anda sudah punya di atas, yaitu 6x. 6x. Turunan dari 7, 7 merupakan sebuah konstanta. Maka turunan dari 7 adalah 0. Dan tidak harus ditulis ya. Maka turunan dari 3x pangkat 2 ditambah 7 hasilnya 6x juga. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, turunan 3x pangkat 2 dikurangi 10. Apa hasilnya? Masih 6x. Masih 6x. Karena turunan dari negatif 10 adalah 0. Jangan lupa, di sini f aksen x. Oke, yang ketiga, yang keempat. Turunan dari 3x pangkat 2 ditambah c. Berarti c di sana tidak punya variabel. C itu adalah sebuah konstanta. Maka turunan dari 3x kuadrat ditambah c, hasilnya apa? Masih 6x. Oke, masih 6x. Masih 6x. Karena c adalah sebuah konstanta. Jadi berapapun kalau dia konstanta Anda turunkan, hasilnya 0. Maka turunan dari 3x pangkat 2, 6x. Turunan 3x pangkat 2 ditambah 7 juga 6x. Turunan 3x pangkat 2 dikurangi 10 juga 6x. Turunan 3x pangkat 2 ditambah berapapun, asal dia konstanta, hasilnya tetap 6x. Sekarang kita perhatikan yang terakhir. Kalau fx-nya adalah 3a pangkat 2. Fx-nya 3a pangkat 2. Apa turunannya? F aksen x-nya apa? Ya? Apa? 6a. Betul 6a? Kita tulis 6a. Sekali lagi. Fe sama dengan 3a pangkat 2. Yang ditanya adalah f aksen e. Fungsi f dalam x. Berarti variabelnya adalah x. Sehingga selain, saya ulangi, selain variabel x dianggap sebuah konstanta. Jadi 3a kuadrat, apakah itu sebuah variabel atau konstanta? Saya ulangi, kalau fx berarti fungsi f dengan variabel x. Selain x, itu konstanta. Berarti 3a kuadrat itu adalah sebuah konstanta. Berarti turunan dari 3a kuadrat, apakah 6a? Iya, bukan. Turunan dari 3a kuadrat apa? 0. 0 ya. Karena di situ variabelnya adalah x, sehingga selain x kita anggap sebagai konstanta. Sehingga 3a kuadrat itu konstanta, dan turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Jelas ya? Jangan lupa, lihatlah sebuah fungsi dengan variabel. Variabelnya apa? Jadi kalau variabelnya e, maka selain x konstanta. Tapi kalau di sini fa, maka turunan 3a kuadrat 6a. Kalau fa. Tapi karena ini fe, berarti turunan 3a kuadrat itu 0. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata setiap baris, setiap soal mempunyai turunan yang sama. Karena diikuti oleh sebuah konstanta. Nah, proses, saya ulangi, proses dari kiri ke kanan, ini saya kasih tanda panah, membaca dari kiri ke kanan, ini adalah sebuah proses. Nah, proses dari kiri ke kanan itu sudah Anda pelajari di mata kuliah kalkulus 1 ya, yaitu yang disebut dengan turunan atau diferensial atau derivatif. Itu proses membaca dari kiri ke kanan. Nah, pada mata kuliah sekarang, yaitu kalkulus 2 ya, atau kalkulus integral, Anda akan mencari sebuah proses atau mencari sebuah teori untuk mencari anti turunan. Kita akan mempelajari bagaimana cara mencari atau mencari sebuah operasi untuk memperoleh 6x ini menjadi 3x pangkat 2.
6X ini menjadi 3X pangkat 2 ditambah 7 dan seterusnya. Kita akan membaca dari kanan ke kiri. Membaca dari kanan ke kiri. Nah, proses dari kanan ke kiri ini itu pun sudah Anda pelajari di SMA. Ya, masih ingat ya? Suatu proses untuk mencari anti turunan. Apa namanya? Integral, betul ya, integral. Jadi kalau kita baca dari kanan ke kiri, itu prosesnya integral atau sering disebut dengan anti diferensial atau anti derivatif. Jadi integral itu adalah suatu proses untuk mencari anti turunan atau sering disebut suatu proses untuk mencari fungsi asal. Jelas ya? Oke. Nah, sehingga proses untuk mencari anti turunan atau integral itu mungkin Anda sudah kenal waktu di SMA. Notasinya gimana? Ini integral ya. Integral. Notasinya, iya, notasinya seperti ini. Ini dibaca integral. Ini dibaca integral. Nah, sehingga kalau kita baca dari kanan ke kiri dengan menggunakan notasi anti derivatif atau anti turunan, itu yang pertama ini integral dari 6E. Nah, karena ini diturunkannya terhadap E, maka seperti biasa di sini tulis DE. Integral dari 6X adalah 3X kuadrat. Karena kita baca dari kanan ke kiri. Ya. Yang kedua, integral dari 6X DE juga boleh 3E kuadrat ditambah 7. 3E kuadrat ditambah 7. Boleh. Saya ulangi, boleh ya. Karena apa? 7 sebuah konstanta. Kalau diturunkan hasilnya 0. Yang ketiga, integral 6E dE, ini yang ketiga. Boleh. Boleh 3E kuadrat dikurang 10. Boleh. Bebas kan? Yang seterusnya, integral dari 6X. Nah, karena di sini integral dari 6X itu boleh 3E kuadrat, boleh 3E kuadrat plus 7, boleh 3X kuadrat dikurang 10, maka secara umum, karena boleh ditambah dengan sebuah bilangan berapa saja, maka secara umum integral 6X dE ini Anda tulis sebagai 3E kuadrat ditambah C. Nah, ini secara umum. Jadi integral dari 6X dx itu sama dengan 3E kuadrat ditambah C. Artinya C itu berapa saja. Tapi tetap harus ditulis. Anda boleh menambahkan dengan berapa saja. Karena apa? Pada saat dia turunkan, hasilnya akan 6X. Nah, inilah yang disebut dengan integral tak tentu. Masih ingat ya? Ini tak tentu. Tak tentu. Kenapa disebut tak tentu? Karena di situ masih mengandung, masih memuat konstanta C yang bisa diisi oleh berapa saja. Karena boleh diisi oleh berapa saja, maka kita tulis secara umum dengan C. Gitu ya. Jadi proses dari kanan ke kiri, suatu proses untuk mencari anti turunan atau fungsi asal, itu namanya integral. Dan apabila integral masih hasilnya masih mengandung huruf C atau konstanta C, maka namanya integral tak tentu. Jelas? Jadi sekali lagi, integral merupakan anti turunan atau inverse dari turunan. Inverse dari turunan. Kita tahu tadi pada turunan ada mengalihkan. Ya kan? Ada mengalihkan. Ada mengurangi 1 pangkatnya. Jadi nanti ke depan proses bagaimana mencari integral dari sebuah fungsi turunan, ya kita balik tadi. Kalau mengalih, inverse apa? Membagi. Kalau mengurangi, inverse apa? Menjumlahkan.
Nah, sehingga nanti pada saat Anda mencari rumus umum dari integral tak tentu, itu pasti inverse kali dan inverse kurang dipakai. Jelas ya? Ini sekilas gambaran proses pencarian anti turunan atau integral ya. Saya ulangi, ini pernah Anda pelajari di SMA ya. Ini saya hanya mengingatkan saja. Oke, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya ya. Nah, sekarang bagaimana proses mencari? Proses mencari ya. Sekarang kita lihat. Integral dari 6x dx. Tadi itu diperoleh 3x kuadrat ditambah c. Oke, sekarang kita lihat. Dari 6 bisa menjadi 3. Dari 6 bisa menjadi 3. Kemudian pangkatnya x ini 1 bisa menjadi 2. Nah, kita lihat di sini ada angka 2. Dari 1 menjadi 2. Berarti nambah berapa? Nambah 1. Apanya yang nambah 1? Pangkatnya. Ya, 1 nambah 1 jadi 2. Sekarang kita lihat angka 6. Angka 6 biar jadi angka 3. Angka 6 biar jadi angka 3. Tadi proses turunan dikali. Sekarang dibagi berarti inverse-nya. Bagaimana angka 6 menjadi angka 3? Dengan proses dibagi. Iya, 6 harus dibagi 2. Berarti di sini prosesnya ya. Jadi prosesnya. Berarti di sini adalah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2. 2-nya dari mana? Ya ini. 1 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena tadi di turunan ada proses mengurangi 1. Inverse dari mengurangi 1 berarti menambah 1. Berarti di sini saya tuliskan 2 sebagai 1 ditambah 1. X-nya tetap. Dan pangkatnya 1 yang ini kita bertambah 1. Kita tambah 1. Kita tambah 1. Dan ditambah sebuah konstanta. Ya. Maka dari sini hasilnya jadi ini. 6 dibagi 2 adalah 3. Ya. X-nya tetap dan 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga secara umum integral dari AX pangkat N dx AX pangkat N dx itu apa coba? Masih ingat? Jangan lupa ini dibagi dengan N bertambah 1. Berarti ini A per N ditambah 1, ya kan? X yang ini kita tulis lagi di atas. N tambah 1 ditambah C. Ini adalah integral tak tentu. Integral tak tentu. Rumus integral tak tentu. Nah ini ya, proses mencari anti turunan. Jadi pangkatnya bertambah 1, Anda taruh di bawah sebagai penyebut, dan taruh di atas sebagai pangkat. Itu proses mencari integral. Gimana? Jelas ya? Sekarang kita coba untuk mengingatkan kembali beberapa contoh. Saya ulangi, di sini masih menggunakan atau masih menambahkan dengan sebuah konstanta yang nilainya bisa berapa saja ya. Kenapa? Karena bentuknya masih tak tentu. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lihat beberapa contoh saja ya. Kita lihat beberapa contoh soal yang sederhana saja ya, karena kita akan melangkah untuk integral yang lainnya. Oke, misalnya yang pertama, integral dari 4x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat plus 5 dx misalnya. Ya, kita coba ya sama-sama. Nah, kita sudah bisa kan? Karena ini materi SMA ya. Ini mengingatkan saja. Ini sama dengan 4-nya kan tetap. 4-nya tetap. Kemudian pangkat bertambah 1 ya. Ini bertambah 1, 3 jadi 4. 4 yang ini Anda taruh di atas ya. Anda taruh di atas. Dikurangi 7 dibagi. Yang 2 ini nambah 1 ya. Jadi 3. 3 ini Anda taruh di atas. Oke.
ditambah, nah tadi integral 5 ya, integral 5. Kenapa integral 5? Apa bedanya dengan turunan 5? Jangan lupa pada integral nambah 1 x-nya. Sekarang 5 punya x apa enggak? Enggak punya. Bertambah, dia mengalihkan dengan x1. Berarti di sini menjadi 5e. Menjadi 5e. Ditambah sesuatu ya, tambah konstanta. Atau kita sederhanakan 4 bagi 4 1 berarti x pangkat 4 dikurangi 7 per 3e pangkat 3 ditambah 5e ditambah c. Ini adalah hasil dari integral 4e pangkat 3 dikurangi 7e kuadrat ditambah 5. Mudah sekali ya. Oke. Ya, Anda ingat-ingat kembali materi di SMA. Oke, lanjut. Yang kedua, misalnya dalam bentuk pecahan ya. Yang kedua, misalnya integral dari 5 per x pangkat 3 ditambah 2x dx misalnya. Oke, nah, di sini ada 5 per x pangkat 3. Kita nggak bisa langsung mengintegralkan karena di rumus baku tadi nggak ada bentuk pecahan. Bentuknya harus tidak pecahan begitu. Maka sebelum Anda menyelesaikan soal ini, Anda ubah dulu ke dalam bentuk baku, yaitu bentuk ax pangkat n. Ya, jadi yang bawah kita naikkan ke atas. Ini menjadi integral, ini naikkan ke atas 5x, ini pangkat 3 naik ke atas jadi negatif 3 ditambah 2x dx. Ya, baru kita selesaikan dengan menggunakan rumus integral tak tentu ya. Pangkat bertambah 1, taruh di bawah, taruh di atas. Sama dengan 5 dibagi, ini kita tambah 1 ya. Negatif 3 ditambah 1 berapa? Iya, negatif 2. Negatif 2. Di sini juga negatif 2. Ditambah 2 per, ini pangkat 1 ya, pangkat 1, nambah 1. Jadi 2 ya, taruh di bawah. Taruh di bawah. Ini taruh di bawah. Jadi ini sama dengan ini ya. Ini pangkat 2. Ini juga sama. Ditambah C. Maka hasil akhirnya adalah, ini Anda lihat, 5 dibagi negatif 2. Berarti negatif 5 per 2. Ini kita turunkan lagi ke bawah. Ya, kita turunkan ke bawah. Menjadi X pangkat 2. Ya, asalnya pangkat negatif 2. Turun ke bawah. Jadi pangkat negatif 2. Ditambah 2 bagi 2, 1. Jadi E pangkat 2 ditambah C. Maka ini adalah hasilnya. Bagaimana? Mudah sekali ya. Mudah sekali. Kita lanjut ya. Soal yang ketiga. Bagaimana kalau bentuk akar? Bentuk akar. Bentuk akar, misalnya nomor 3, integral dari akar pangkat 3 dari E pangkat 2 ditambah 5E kuadrat dx. Oke. Ini juga sama, nggak bisa langsung kita mengintegralkan X pangkat 2, nggak bisa. Kenapa? Karena bentuknya nggak baku. Kita ubah dulu menjadi bentuk AX pangkat N. Oke, kita coba ya, kita ubah. Ini sama dengan integral, kita bongkar akarnya, ini menjadi X pangkat 2 per 3. Jangan lupa ya, jadi 2 per 3. Ditambah 5X pangkat 2 dx. Nah, ini sekarang bentuknya sudah baku. Sesuai konsep. Baru kita proses pengintegralannya, pangkatnya nambah 1, kita taruh di bawah dan taruh di atas sebagai pangkat. Oke, kita coba sama dengan, nah di sini kan 1 dibagi, ini kita tambah 1, 2 per 3 tambah 1, ini juga 2 per 3 ditambah 1, ya, saya tuliskan sengaja nih, ditambah 5 per, ini nambah 1 jadi 3, X pangkat 3 ditambah C, sama dengan, ini 1 per, 2 per 3 tambah 1 jadi berapa? Iya, 5 per 3 ya. 5 per 3
X pangkat 5/3 ditambah 5/3 X pangkat 3 ditambah C. Belum selesai ya. Karena soalnya dalam bentuk akar, maka harus kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Ini akan sama dengan, ini jadi 3/5 ya. 3/5. Jadi X pangkat 5/3. Ini adalah E kali X pangkat 2/3. X kali X pangkat 2/3. Ini kan X pangkat 3/3 ya. Ini X pangkat 2/3. Jadi X pangkat 5/3. Saya pecah. Ditambah 5/3 X pangkat 3 ditambah C. Ya. Kita lanjut ya. Dan hasil akhir karena bentuk soalnya adalah akar, kita kembalikan ke akar. Ini menjadi, ya masih kelihatan ya, sama dengan 3/5 E. Ini kembali ke bentuk akar. Iya, X pangkat 2/3. Sini 3-nya. Jelas ya? Ditambah 5/3 X pangkat 3 ditambah C. Ini dia hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya. Jadi sekali lagi, kita harus selalu mengembalikan ke bentuk soal. Ya. Lumayan, rada panjang. Tapi sebenarnya ada cara cepat ya. Mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali. Saya ulangi, mudah sekali. Kalau ingin menjawab ini secara cepat tuh mudah sekali. Konsepnya satu. X-nya nambah 1 pangkatnya ya. X-nya nambah 1. Jadi ini dengan mudah sebenarnya bisa kita jawab dengan menggunakan cara cepat. Tapi tentunya Anda harus paham konsepnya. Bagaimana mencari integral dari bentuk akar ini. Ya, biar nggak penasaran, saya kasih tahu nih cara cepatnya ya. Saya kasih tahu. Silakan Anda olah di rumah nih. Olah di rumah, ini hanya untuk bekal saja ya. Tapi jangan lupa ini dipahami, biar Anda mantap nantinya. Oke ya. Sekarang kita lihat bagaimana proses cara cepat ya. Cara cepat menyelesaikan soal integral. Sebenarnya integral ini gampang sekali. Banyak sekali cara cepat yang bisa kita lakukan. Ya, ini hanya untuk main-main saja. Nih, kita lihat bagaimana cara cepatnya ya. Jangan lupa X-nya nambah 1 ya. Kita lihat. Lihat ya. Hasil dari integral ini. Kalau mau langsung nih. Ini kan 3 ya. Kita tulis 3. 3 dibagi. Sekarang kita tambahkan 3 dengan 2. Berapa 3 tambah 2? 5. Jangan lupa X-nya nambah 1. Pangkatnya kan nambah 1 tadi. Kita tulis saja X. Nambah 1 dari mana? Dari soal. Mana soalnya? Ini soalnya. Kita tulis soalnya. Kita tulis. Iya, begitu kan? Ditambah. Nah, ini kan seperti biasa ini. Integral seperti biasa. Yaitu 5/3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, sekarang Anda perhatikan. Ini dengan jawaban ini sama ya, jadi mudah sekali ya. Jadi sekali lagi mudah sekali, tidak usah bingung. Kalkulus 2 itu mudah. Bagaimana? Jelas ya? Ini tetap namanya integral tak tentu karena masih mengandung konstanta C. Jelas? Kita lanjut ya. Oke. Nah sekarang bagaimana apabila pembicaraan tentang integral ini dibatasi perhitungannya? Maka ada yang disebut dengan integral tertentu. Ya. Apa integral tertentu itu? Integral yang membatasi, yang ada batasnya. Ada batas bawah, ada batas atas. Dan ini sebenarnya diperoleh dari deret Riemann. Ya, mungkin Anda dulu pernah belajar ya. Dari deret Riemann, di mana deret Riemann ini diperoleh dari mencari luas daerah di bawah kurva. Jadi seorang matematikawan yang menemukan deret Riemann itu menjadi cikal bakal dari integral tertentu, yaitu mencari luas daerah di bawah kurva. Ini nanti akan kita bahas ya pada materi berikutnya. Yang jelas pada pertemuan saat ini saya akan memperkenalkan bagaimana apabila integral itu dibatasi dari bawah ke atas. Jadi pembicaranya dibatasi begitu. Sehingga untuk membatasi C-nya, agar C-nya itu muncul bukan dalam bentuk C, tapi sudah dalam bentuk
bilangan. Maka integral yang demikian itu namanya integral tertentu. Integral tertentu. Nah, bagaimana bentuk umum integral tertentu? Begini bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umumnya itu integral tertentu. Ini ada pengintegralan dengan menggunakan batas bawah dan batas atas. Jadi integral dari A sampai B ya. Fx dx. Ini. Jadi fx di sini adalah fungsi apa? Fungsi turunan, ya kan? Integral dari fx dx itu sama dengan fx. Ini fungsi asal kan? Fungsi asal. Yaitu proses pengintegralan yang tadi. Kita sebut fx, f besar. Nah, batasnya ini pindah ke belakang dari A sampai B. Dan ini sama dengan FB ya, FB dikurangi FA. Jadi kita substitusi X-nya, batas atasnya kita kurangi dengan batas bawahnya. Dan inilah yang dimaksud dengan teorema. Teorema dasar kalkulus. Dalam hal ini adalah kalkulus integral ya, atau teorema fundamental integral. Nah, teorema fundamental integral ini merupakan konsep dasar dari integral tertentu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya sama dengan integral tertentu tadi, cuma di sini x-nya diganti ya oleh batas atas dikurangi dengan batas bawah. Jelas ya? Kita coba soal yang sederhana saja. Oke, kita coba misalnya ini contoh nih. Misalnya integral misalnya dari 1 sampai 3 ya. Di sini kita sebut saja 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dx lah, ini aja. Ini dari 1 sampai 3. Maka ini adalah, ini kita proses dulu ya seperti tadi. Kita proses dulu, ini berarti 3 per 3 x pangkat 3 ya dikurangi 2 per 2 ya, karena ini 1 jadi 2 ya. 2 per 2 x pangkat 2 ditambah integral 1 adalah x tambah e. Ini dari 1 sampai 3 batasnya. Dan ini adalah sama dengan 3 bagi 3 adalah 1, berarti x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah e. Ini dari 1 sampai 3. Ini hasil integral. Jangan nambah c, jangan lupa. Tidak boleh ada c-nya karena sudah tertentu sekarang. Sekarang Anda hanya mengganti x, hanya mensubstitusi x saja. Yaitu untuk batas atasnya dikurangi dengan batas bawahnya ya. Ini berarti kita masukkan angka 3. 3 pangkat 3 kurangi 3 pangkat 2 ditambah 3 gitu ya. Itu batas atas dikurangi batas bawahnya 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 1 ya. Kita hitung 3 pangkat 3 berapa? Iya 27 dikurangi 9 tambah 3 dikurangi 1 kurang 1 tambah 1 sama dengan 27 kurangi 9 18 tambah 3 21 ya. 21 dikurangi 1 maka hasilnya adalah 20. Berarti tertentu namanya. Sudah ada hasilnya. Sudah tertentu. Kalau tadi masih tak tentu. Jelas ya? Inilah integral tertentu. Jadi saya ulangi bahwa integral itu adalah sebuah proses mencari anti turunan. Jelas ya? Jadi kalau kita tuliskan bahwa kalau untuk mencari fungsi asal itu kita harus mengintegralkan turunan ya, sehingga kalau kita mau tuliskan integral dari f aksen x dx itu adalah fx. Kan gitu ya? Kalau kita simpulkan, integral dari turunan itu adalah fungsi asal. Kalau ini kita turunkan hasilnya ke sini. Kalau turunan diintegralkan hasilnya fungsi asal. Makanya namanya adalah antiderivatif. Oke. Itu ya. Oke, itu saja.
Untuk pertemuan pertama ini hanya mengulang kembali teori yang pernah Anda peroleh di SMA. Ini sebagai pembukaan ya untuk mata kuliah kalkulus integral. Nah, sebagai latihan di rumah Anda coba ingat-ingat kembali dan selesaikan soal berikut ini ya. Oke, soal. Anda selesaikan ya. Nomor 1, Anda cari integral 4x pangkat 5 kurangi 7x plus 9 dx. Kemudian yang kedua, integral 6 per x pangkat 5 kurangi 7x kuadrat kurangi 2 dx. Yang ketiga, integral akar pangkat 5 dari x pangkat 3 kurangi 9 per x pangkat 6 plus 1 dx. Dan yang keempat, integral dari 2 sampai 5 4x pangkat 3 kurangi 6x kuadrat plus 2x dx. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja ya, mudah sekali. Silahkan Anda coba 4 buah soal ini sebenarnya gampang sekali ya kalau kita gunakan cara cepat. Kalau satu soal hanya 5 detik misalnya, berarti ini 5 kali 4 20 detik. Artinya ini tidak nyampe semenit ya, kalau Anda sudah mahir tentunya ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Sekali lagi, silahkan Anda pelajari lebih lanjut di buku kalkulus tentunya ya, dan kerjakan latihan-latihan soalnya. Demikian, semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.